Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu istiqomah dalam amaliyah. Ikhwan fillah yang belum bergabung di channel BMTV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sebelum saya lanjut tentang pembahasan, alangkah baiknya untuk menekan atau menuliskan sholawat di kolom komentar, karena orang yang menulis sholawat Allah akan beri pahala dan Allah akan ampuni dosanya selagi sholawat itu belum terhapus. Kita tulis di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan dunia ini dan isi dunia ini banyak, dari mulai manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk Allah yang lainnya. Tetapi Allah menciptakan hewan, ada yang halal dikonsumsi dan ada yang haram dikonsumsinya. Di antara hewan yang diharamkan dikonsumsi, bahkan hewan ini termasuk najis mughaladah, yang pertama adalah anjing, yang kedua adalah babi. Babi merupakan salah satu hewan yang diharamkan dalam Islam, dan ini telah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran yang menjadi alasan keharamannya. Sebelum mengetahui sejarah haramnya babi, ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hukum haramnya babi dalam Islam, yang mana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, kemudian memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam bintang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kita. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan haramnya babi itu dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 115. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, Annallah harrama khamra wa thamanaha wa harramal maitata wa thamanaha wa harramal khinzira wa thamanaha, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Namun perlu kita ketahui sejarah haramnya babi dalam Islam. Mengapa babi haram dikonsumsi? Ternyata ada sejarah haramnya babi dalam Islam. Namun kebanyakan alasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek, karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan tabiat seseorang. Harta dan makanan yang halal dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik. Demikian juga sebaliknya. Salah satunya seperti sabda Rasulullah SAW, setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, diharamkan darah yang dialirkan karena darah seperti itu dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan amarah. Jika terus dikonsumsi, maka akan membuat seseorang bersikap melampaui batas. Saluran darah inilah tempat mengalirnya setan pada badan manusia.
Daging babi bukan hanya diharamkan dalam Islam karena tidak baik untuk mental seseorang, tapi juga kesehatan fisik. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa babi mengandung banyak jenis cacing yang telurnya tidak bisa mati walau sudah dimasak. Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi seperti cacing pita, cacing spiral, cacing tambang, cacing paru, cacing usus, cacing sintosoma. Selain itu ada banyak bakteri yang diantaranya TBC, bakteri kolera, dan banyak jenis yang lainnya. Penemuan yang menyatakan bahwa DNA babi mirip dengan manusia juga dapat menyebabkan sifat buruk babi menular ke manusia. Beberapa sifat buruk babi seperti paling rakus, kotor, dan jorok, serta suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri, bahkan kotoran manusia. Bahkan hasil penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya menyimpulkan bahwa babi adalah hewan yang dikandungi dengan cacing-cacing yang bisa membahayakan manusia. Ini didapatkan dari kehidupannya yang menjijikan dan pola makannya yang kotor, maka babi haram untuk dikonsumsi. Babi juga sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Dari semua keburukan yang ada pada babi, itulah yang menjadi penyebab dan sejarah haramnya babi. Akan ada hikmah dalam setiap aturan di dalam Islam. Iwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara alasan kenapa babi diharamkan di dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis serta penelitian-penelitian ilmuwan. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.